Tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga meliputi tugas bentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera atau keluarga sakinah dan mawaddah warohmah. Surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dengan jelas menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri atau ayah ibu dalam rumah tangga. Tugas kekhalifahan dalam masyarakat meliputi tugas-tugas yang satu, mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah. Perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Tugas yang kedua, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 2, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang qolaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang ketiga, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 4. Bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang kelima, berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya adalah para fakir dan miskin serta anak yatim. Surat At-Taubah ayat 60 artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Orang yang cacat tubuh, orang yang berada di bawah penguasaan orang lain, dan lain-lain. Dalam Quran surat Abasa ayat 1-11 yang artinya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Yang terjemahan ayat ke-8, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya,
Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Dalam surat Abasa ini dikatakan Abasa wa tawalla itu sebagai pesan moral bahwa sesungguhnya kita tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tugas kekhalifahan terhadap alam atau natur meliputi tugas-tugas satu, mengkulturkan natur, memudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudidayakan, sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua, menaturkan kultur atau mengalamikan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam. Jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya. Yang ketiga, mengislamkan kultur, mengislamkan budaya, yakni dalam berbudaya harus tetap berkomitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga berbudaya berarti mengerahkan segala tenaga, cipta, rasa, dan karsa, serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam, atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran ilahi. Dari berbagai uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah harus mampu mengemban amanah dari Allah, yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai dua tugas utama, yaitu sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya, serta mengabdi hanya kepadanya. Dan yang kedua, sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri dalam keluarga atau rumah tangga, dalam masyarakat, dan tugas kekhalifahan terhadap alam. Tugas utama manusia yang ketiga adalah penyampai risalah. Penyampai risalah sama juga dengan berdakwah. Yang didakwahkan adalah Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah Ta'ala. Dakwah yang dilakukan dapat melalui lisan dan perbuatan. Sasarannya dimulai dari diri sendiri, keluarga, karib kerabat, dan komunitas setempat. Dakwah yang dijalankan tidak boleh dengan paksaan atau penghakiman. Dengan menarik simpati, orang-orang akan tertarik untuk mendalami agama ini. Sehingga mengapa manusia harus tunduk pasrah dan patuh kepada kehendaknya. Seluruh pandangan filosofis, teologis, dan sufistis dalam sejarah Islam bersepakat bahwa Tuhan adalah pencipta manusia. Tuhan sebagai penyebab ontologis eksistensi manusia. Karena itu, manusia memiliki utang kepada Tuhan, dan hak-hak kita diturunkan sebagai pemenuhan tanggung jawab manusia terhadapnya, dan kepatuhan manusia pada kehendaknya. Relasi manusia dengan Allah dimulai dari pertanyaan apa yang Allah inginkan dari manusia. Berdasarkan Al-Quran, kita dapat menyimpulkan jawaban dari pertanyaan di atas adalah ibadah, worship. Ibadah berarti melayani atau servis. Menyembah Allah berarti juga melayaninya. Banyak tafsir dalam istilah ibadah, mulai dari tindakan ibadah biasa sampai mencintai dengan mengetahui Allah. Dalam Islam, tujuan eksistensi manusia adalah menyembah dan melayani Allah. Hanya dengan melaksanakan maksud dan tujuan penciptaan tersebutlah manusia menjadi manusia seutuhnya. Sebaliknya, walaupun kita adalah manusia dalam diri kita, tetapi kita bukan manusia dan hidup bukan sebagai manusia yang utuh. Oleh karena itu, alasan keberadaan manusia adalah untuk menyembah Allah, dan dengan demikian mewujudkan keadaan penghambaan yang sempurna, yang berarti menyadari apa arti menjadi manusia sepenuhnya. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.